Halo semuanya, kembali lagi di pertemuan kita kali ini di Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi daripada penggunaan eksponen, khususnya Matematika Peminatan kelas sebelumnya. Penerapannya, kita akan bahas satu persatu. Contohnya masalah-masalah yang sering ditemukan dalam soal itu, yaitu seperti ini. Seorang peneliti bidang mikrobiologi sedang meneliti suatu bakteri di laboratorium mikrobiologi. Begitu, bakteri tersebut membelah menjadi R bakteri setiap jamnya. Jadi ada bakteri yang membelah. Di sini ada bakteri, itu R bakteri setiap jam, gitu ya. Terus hasil pengamatannya selama 3 jam menunjukkan bahwa 3 jam terakhir dia itu 10.000. Setelah 2 jam kemudian menjadi 40.000 gitu. Saya aktifkan dulu untuk pen-nya. Oke. Jadi kita tahu tadi ada R bakteri itu setiap jamnya. Setelah itu membelah. Nah, membelah ini berarti dari 1 membelah menjadi dari 1 membelah menjadi 2, begitu ya. Jadi 2 nanti dia membelah menjadi 2, begitu. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan setiap 3 jam, begitu. Yang ini setiap 3 jam akan menghasilkan 10.000 dan 2 jam kemudian akan menghasilkan 40.000. Oke, kita akan kerjakan dengan pertanyaannya, berapakah jumlah setelah 8 jam kemudian. Kita akan kerjakan satu persatu. Yang pertama kita harus tulis dulu seperti langkah-langkah metode pengerjaan matematika. Diketahui pada waktu yang ketiga 3 jam begitu jumlah bakterinya menjadi 10.000. 3 ditambah 2 artinya 2 jam setelah 3 jam tersebut menjadi 40.000. Artinya waktu yang kedua itu adalah 5 jam, gitu ya. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah pada jam ke-8. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama kita harus melihat namanya pola matematika atau bentuk matematikanya seperti apa dari hasil soal tersebut. Kita akan lihat bakteri karena tadi membelah, berarti kalau 1 awalnya menjadi 2, berarti kalau 2 menjadi 4, sehingga kita bisa menemukan polanya, yaitu 1 menjadi 2 dan akhirnya menjadi 4. Nah, 1 ini adalah awal bakteri, yaitu X0. Bisa jadi juga dalam penelitian ini bisa jadi awalnya bukan 1, bisa jadi misalnya awal yang ditemukan itu adalah 5 bakteri, maka X0 nanti jadi 5, begitu ya. Ini hanya contoh saja karena saya kasih contohnya, misalnya awalnya itu adalah 1. Yang kedua, ini artinya 2 kali X0. Yang pada tahap ketiga itu 4 kali X0. Sehingga kalau kita analisis satu persatu, ya sebenarnya ini adalah 1 kali X0 atau R pangkat 0 itu kan 1 dari waktu yang pertama. Kalau kita lihat di sini juga ini adalah R pangkat 1 dari waktu yang pertama, dan ini adalah R yang kedua dari waktu yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2, gitu ya. Di sini ada 2, di sini ada 4. Nah, R, pertanyaan sekarang adalah R ini apa? Bagaimana kita bisa menemukannya? Maka dari apa yang sudah kita buat ini, kita bisa simpulkan bahwa ada fungsi eksponen, yaitu R pangkat T dikali X0. Ulang lagi, R pangkat T dikali X0, begitu ya. Ada pola yang akan kita temukan. Ini adalah R pangkat T, ini adalah X0. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita temukan dulu namanya adalah ini namanya adalah model matematika. Model matematika. Oke, model mat ya, kita sudah temukan. Maka kalau sudah kita temukan model matnya, kita akan membuat kesimpulan adalah fungsi eksponen yang kita ketemu dari
dari permasalahan tersebut yaitu R pangkat T dikali X0. Maka untuk T dalam waktu 3 jam, berarti kita bisa bilang adalah ini adalah R pangkat 3 dikali X0. Dan untuk T pangkat 5, untuk T waktu yang kelima, kali ini kita bisa bilang bahwa ini adalah R pangkat 5 kali X0. Di R pangkat 3 dari mana? Waktu yang ketiga. R pangkat 5 dari mana? Itu waktu yang kelima. Nah, sekarang kita akan cari R-nya berapa. R-nya ini sebenarnya kalau dari soalnya saja kita bisa sudah tebak, yaitu 2. Begitu, karena dikatakan bahwa bakteri membelah. Nah, namanya membelah adalah dari 1 menjadi 2, gitu ya. Pembelahan rasionya itu adalah 2. Hanya saja kita bisa saja langsung menjawab atau kita bisa membuktikannya dengan cara mencari dengan menggunakan perhitungan matematika. Kita akan jabarkan satu persatu. T5 berarti R pangkat 5 kali X0. Maka kita akan buat perbandingan dengan T3 yaitu R pangkat 3 dikali X0. Karena kenapa bisa dibuat? Karena X0 dan R-nya ini pasti sama. Sehingga kita bisa menjadikan, kita ganti T yang kelimanya menjadi 40.000, R pangkat 5 dikali X0, dan selanjutnya yang kita bisa coret nolnya bisa habis dibagi X0 nya dan X0 nya. Sekarang sisa 4 dibagi 1, 4. Nah, karena ini R pangkat 5 per R pangkat 3, namanya pembagian sesuai dengan aturan eksponen, maka ini menjadi sifat ini yaitu ulang lagi. Maka ini menjadi sifatnya adalah ini sifatnya dari A pangkat X per B pangkat Y, ini menjadi A pangkat X kurang Y, sehingga R-nya bisa kita temukan yaitu R pangkat 2 sama dengan 4, akar-akarnya menjadi R sama dengan 2. Seperti yang Pak bilang tadi, ini sebenarnya bisa kita terka langsung kalau pembelahan itu ya 2 begitu ya, ini kita sudah bisa tahu gitu. Oke Pak, akan hapus ini dulu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan. Setelah kita dapat R begitu, setelah kita dapat R, maka kita akan cari namanya X0 nya atau bakteri awalnya itu seperti apa di waktu yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memakai yang data yang sudah ada. Bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Dua-duanya bisa. Tapi Pak Happy sarankan mendingan pakai yang angkanya yang kecil, yang ini saja. Maka Pak Happy akan cari dengan menggunakan waktu yang ketiga. Kita akan input T3 nya dari 10.000, R nya dari 2 sehingga 2 pangkat 3 8, maka X0 nya itu 10.000 per 8, jadi X0 nya itu 1250. Sehingga anak-anak kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya waktu yang pertama sekali bakteri itu adalah ini adalah bakteri mula-mula, ini adalah bakteri mula begitu ya. Selanjutnya adalah kan pertanyaan tadi T8. Nah, untuk T8 ini maka kita harus akan menentukan model matematikanya, yaitu R pangkat 8 kali X0. Oke, Pak hapus ini dulu biar tidak mengganggu. Begitu R pangkat 8 dikali X0. Nah, tadi kita sudah dapat R, sudah dapat X0 nya, kita tinggal menginputnya, yaitu 2 pangkat 8 dikali 1250, sehingga T8 itu adalah 320.000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada akhir 8 jam peneliti mendapatkan jumlah bakteri sudah mencapai 320 begitu. Nah, ini contoh-contoh aplikasi penggunaan eksponen. Nah, aplikasi-aplikasi ini juga nanti kita bisa menghitung. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya itu menghitung investasi. Bisa jadi kita bisa menghitung investasi apalagi harga tanah begitu, harga tanah,
pada tahun kelima contohnya, pada tahun kelima dan sebagainya. Oke, nah ini nanti kita akan pelajari. Ini kamu ingat baik-baik karena akan digunakan untuk formatif nanti, dan bisa ini contoh-contoh begini kita akan gunakan juga nanti di dalam untuk ujian tengah semester kita. Jadi pahami benar-benar ini. Baik, kalau ada pertanyaan tentang ini nanti boleh disampaikan pada saat pembelajaran di pertemuan virtual kita. Selanjutnya kita akan lihat permasalahan berikutnya. Nah, matematika ini pasti banyak masalah yang harus kita pelajari agar kita tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi tetap semangat ya. Masalah yang kedua, nah ini ada suatu zat disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Jadi logikanya adalah ada suatu zat yang disuntikkan begitu ya. Ketika disuntikkan berarti ada zat yang masuk. Nah, dikatakan di sini bahwa ada juga zat yang dikeluarkan oleh darah. Jadi kita baca baik-baik ini kita harus hati-hati membaca ini dan menganalisa ini. Oke ya. Di sini dikatakan bahwa ada zat yang masuk dan ada zat yang dikeluarkan begitu ya. Oke, ini ada yang dikeluarkan. Oke. Terus ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berarti kalau dimasukkan 100 mg berarti kita lihat lagi ya bahasanya, dikeluarkan oleh ginjal bila 100% sisa di dalam darah tersebut. Oke, satu zat disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal setiap 1 jam. Nah, ini ada kata kunci lagi nak, separuh zat. Setiap 1 jam separuh zat. Artinya kalau masuk 100 disuntikkan 100, maka separuh itu berapa? Bahasa separuh itu sebenarnya itu adalah 1/2. Separuhnya akan dikeluarkan melalui ginjal setiap 1 jam. Artinya 100 yang ada di dalam setiap 1 jam akan dikeluarkan setengahnya. Sehingga kalau kita lihat nanti pada 1 jam pertama, makanya akan pada jam pertama berarti boleh sini ada T0. T0 ini berarti dia akan dari awal 100. Untuk T1 1 jam pertama maka separuh berarti dia sisa 50 yang stay. Untuk T2 berarti kita bisa dibilang sini adalah 25 begitu ya. Sekarang untuk T3 berarti separuhnya lagi. Nah, ini kan kita bisa buat dalam bentuk tebak-tebak begitu, hitung-hitung begini. Nah, yang paling penting itu adalah Pak ingin kalian tahu bagaimana model matematikanya. Nah, kalau secara tabel kita bisa lihat dari tabel ini ada waktu pertama tadi yaitu 50, yang ini yang Pak buat 50. Pasang aja kasih T0 karena dia ada modal awal atau waktu di awal itu berapa miligram. Ini waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Ini kita bisa akan lanjutkan lagi nanti kalau kita sudah ketemu yang namanya model matematika. Nah, model matematika yang Pak jelaskan di sini yang sama dengan sebelumnya. Jadi kita harus cari tahu polanya. Baik, kita akan analisis satu persatu ya. Kita mulai dari bacaannya. Kita akan baca. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan gitu ya. Yang dikeluarkan ini adalah separuh dari zat yang sudah masuk begitu. Jadi kalau kita lihat dari sini anak-anak, maaf kembali. Kalau kita lihat dari sini, berarti di sini ada separuh yang dari awal, berarti ada 1/2. Kita tulis dulu saja 1/2 kali 100 begitu ya. Nah, kalau ini adalah separuh dari sini, 1/2 kali separuh dari yang 50 kan berasal dari sini tadi tuh. Nah, kita tulis saja di sini 1/2 dikali 1/2 dari kali 100 begitu ya. Nah, ini juga nanti akan kita buat menjadi 1/2 dari yang ini gitu ya. 1/2 dikali apa tadi? Pastinya adalah 1/2 kali 1/2 kali 100. Nah, coba kita lihat polanya ya. Ini tadi setengah dari awal 100. Ini setengah dari yang ini, berarti setengah kali 1/2 100.
yang ini menjadi setengah dari yang 25, setengah dari yang ini tadi kita tulis ulang. Nah, kalau kita simpulkan, kita bisa lihat di sini ada polanya anak-anak. Ini kalau kita jadikan pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 1 dikali 100. Kalau ini apa? 1/2 kali 1/2 ini jadi 1/4, atau ini bisa jadi 1/2 pangkat 2. Kalau kita tarik ke atas, ini kan yang ini anak-anak, mohon maaf, hapus saja. Ini jadi 1/4 atau 1/2 pangkat 2 kali 100. Ini kalau kita tarik menjadi apa? Jadi 2 pangkat min 2 kali 100. Nah, coba lihat deh, di sini ada min 1, di sini ada min 2. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga nih. Ini kan ada 2 kali 2 kali 2. Berarti sebenarnya 2 pangkat 3. Kalau kita tarik ke atas sama seperti ini tadi, berarti jadi yang ini menjadi 2 pangkat min 3 kali 100. Nah, coba kita lihat. Di sini ada pola nggak yang bisa kamu temukan? Pastinya ada pola, yaitu ini kita bisa bilang adalah R. Ini adalah X0, X0, X0. Berarti ini adalah R pangkat min 1 dikali X0, R pangkat min 2 dikali X0, R pangkat min 3 dikali X0. Sehingga dari sini kalau kita lihat, coba ini kan min 1 di waktu yang pertama, min 2 di waktu yang kedua, min 3 di waktu yang ketiga. Dapat kita simpulkan di sini apa ya? Kesimpulan biasanya lambangnya begini, nah. Kesimpulan biasanya lambangnya begini. Sehingga kita simpulkan adalah ini menjadi R pangkat min T. T itu adalah waktu dikali X0 untuk soal ini. Sehingga ketika dia tanya nanti yang ini anak-anak untuk jam 8. Nah, di sini dia minta gambar. Nanti gambar kita akan pelajari pembelajaran selanjutnya, tapi kita harus tahu hasilnya. Contohnya dia minta adalah untuk 8 jam berikutnya kita akan isi tabel ini berapa. Maka misalnya kalau tanya yang keempat, kita tinggal kasih aja berarti R pangkat min 4. R nya tadi berapa? 2 pangkat min 4 dikali 100. Ini berapa nih? Misalnya 1/16 dikali 100. Berapa kali ini? 1/16. Berarti ini adalah sekitar 6,25 gitu. Kita bisa akan tebak lagi dan nanti dengan menggunakan ini tadi model matematika. Nah, kita bisa menghitung ini dan selanjutnya. Kalau nanti ada soal mengatakan isi semua tabel ini, ya kamu tinggal isi dengan menggunakan pola ini. Jadi gampang sebenarnya. Makanya Pak bilang, ini adalah temukan modelnya dulu, modelnya seperti ini. Kalau sudah temukan model seperti ini, untuk menginputnya nanti gampang, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini bukan penerapan sebenarnya, ini bahas tentang eksponen biasa sebagai latihan dasarnya kamu. Ini contoh-contoh soal yang bisa keluar dari untuk ujiannya kamu. Kita akan kerjakan ya. 3/7, ini 3/7, ini 7/3 dikali 2, ini ada 42. Tapi di dalam kurung pangkat 3 kita akan selesaikan. Ini kita bisa tulis 3/7 kali 7/3 dikali 2. Mohon maaf, tulisan 4 kurang bagus karena ini menggunakan digital. 42 kita bisa jadikan apa nih? 42 itu adalah 6 kali 7 begitu ya, pangkat 3. Nah, ini kita bisa dapatkan lagi 3/7 dikali 7/3 dikali 2. 6 ini kita bisa jabarkan lagi menjadi 2 kali 3 kali 7 dipangkatkan 3. Itu sama dengan 3/7 kali 7/3 dikali 2 per, ini kan apa? Singkatan yang Pak bilang di kalian ini adalah dua-duanya atau masing-masing pangkat sama. Karena banyak berarti kasih simpannya ya. Masing-masing pangkat sama. Berarti pas. Masing-masing pangkat sama, berarti 2/3 3/3 dikali 7/3. Nah, kita lihat di sini 2/3, di sini 2/1.
Berarti mana yang bisa kita kurangi? Ini bisa turun ke bawah nggak? Bisa. Ini bisa naik ke atas? Bisa. Kalau ini turun ke bawah, maka nanti akan dikurangi. Oke, kita mulai dari yang 3. Ini 3 pangkat 7. Positif yang mana? Positif di atas kan? Maksudnya ini kalau 3 naik ke atas, hasilnya berapa? Masih positif kan? Coba kalau 3 naik ke atas ini, 1 dikurang 3, hasilnya apa? Negatif. Nah, pilih keputusan kalau dikurangi hasilnya positif. Kita mulai dari 3 pangkat 7. Ini 7 dikurangi 3, hasilnya positif nggak? Berarti yang ini adalah 3 naik ke atas, berarti 7 dikurang 3, karena hasilnya bisa jadi positif. Sekarang kita lihat 7 pangkat 3, ini 7 pangkat 3, 7 pangkat 3. Bisa habisin nggak? Bisa. Karena kenapa? Karena 7 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 0 nanti. 7 pangkat 0 ya 1 gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Coba kita naikkan 3 nya ke atas ini, berarti 1 kurang 3. 1 kurang 3 sama dengan min 2. Nah jadi pangkat negatif kan. Nah lebih cepatnya ini yang kita pindahkan 3 naik ke atas atau 1 turun ke bawah. Kalau 1 turun ke bawah itu akan menghasilkan, kita lihat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 pangkatnya berapa? Pangkatnya positif kan, jadi lebih gampang begitu. Sehingga kalau kita selesaikannya itu menjadi sama dengan 7 kurang 3 menjadi 3 pangkat 4 gitu. 7 pangkat 3 dikurang 3 menjadi 7 pangkat 0. 7 pangkat 0 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 kurang 1, 2 pangkat 2. Nah ini jawabannya gitu ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Satu soal yang terakhir. Nah ini soal paling Pak suka begitu, karena sangat menantang begitu ya. Baik, kita akan kerjakan soalnya. Oke, kita mulai dari A pangkat X gitu ya. Kita mulai dari mana mouse-nya ini. Kita mulai dari sini. Oke. Ingat anak-anak, ini perkalian semua, dikali dengan pembagian. Kalau kamu ketemu sifat seperti ini, misalnya A kali B per C, ini sama dengan sebenarnya adalah A kali B per C. Ini juga sama sebenarnya. Ini kalau kita buat setara semuanya, karena ini perkalian dan perkalian ini tidak ada penjumlahan di dalam sini. Ini sama halnya sebenarnya anak-anak. A dikali B kali C pangkat 4 kali 3 kali B pangkat 3 pangkat 3 per B dikali C pangkat 3 kali 7A pangkat 5. Dari mana ini? Dari sifat ini tadi, dari sifat ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini kan pas, masing-masing pangkat sama. Berarti ini adalah A pangkat 4 kali B pangkat 4 kali C pangkat 4 dikali 3 dikali B pangkat 3. Yang di atas sudah selesai? Sudah. Sekarang yang di bawah. Ini apa nih? Pas juga ya. Masing-masing pangkat sama. B pangkat 3 dikali C pangkat 3. 27 bisa kita jadikan pangkat ya? Apa perkalian apa yang menghasilkan 27? Nah 3 kali 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa bilangnya 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 3 kan hasilnya 27. Jadi kita langsung ubah aja jadi pangkat biar gampang. A pangkat 5. Nah, saat begini anak-anak, kita akan melakukan perhitungan yang menghasilkan pangkat positif. Kita mulai dari A. A ada apa saja? Hanya ada 2, yang ini dan yang ini. Gitu ya. A pangkat 4 dan A pangkat 5. Kalau 5 naik ke atas berarti menjadi 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 menjadi min 1. Apakah benar keputusan kita 5 kita tertarik ke atas? Ini tidak bisa. Yang bisa adalah A-nya turun ke bawah. Mulai di sini ya, pangkat 4-nya turun ke bawah karena 5 dikurang 4 hasilnya positif. Jadi sebaiknya ambil keputusan yang turun itu adalah 4. Walaupun nanti kalau kamu tarik di atas dia tidak masalah, tapi nanti pengerjaan makin panjang. Sekarang kita lihat si B. Ini B pangkat 4 dikali B pangkat 3. Berarti ini apa? Ditambahkan 4 ditambah 3 gitu ya, sama dengan 7. Ini kan 3 kalau naik ke atas berarti dikurangi 3 juga, berarti kembali ke 4. Atau kamu bisa coret langsung nih, B pangkat 3, B pangkat 3 habis. Berarti sisa isinya adalah B pangkat 4.
ya. Ini sudah, sekarang C pangkat 4. C pangkat 4. Yang keputusan kita yang mana? 3 naik ke atas atau 4 yang turun ke bawah? Kita coba tarik ke atas 3 nya dulu. 4 dikurang 3 positif 1, berarti tetap saja ada C pangkat 1. Nah sekarang 3, menurut kamu ini kan 3 pangkat 1 sebenarnya mana? 3 pangkat 1 menurut kamu yang mana yang naik? 3 naik ke atas atau 1 turun ke bawah? Kalau 3 naik ke atas berarti 1 dikurang 3 hasilnya pangkat negatif. Berarti ini adalah sebaiknya turun ke bawah, yaitu 3 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga kita bisa simpulkan adalah hasil dari perhitungan ini menjadi B pangkat 4 dikali C pangkat 1 per 3 pangkat 2 dikali A. Ini jawabannya. Nah, jawabannya sudah benar, tapi terkadang ada Bapak Ibu guru yang suruh buat dalam satu baris, gitu ya, satu baris. Sehingga kalau kita tarik ini menjadi dalam satu baris menjadi B pangkat 4 kali C di satu baris, ini 3 pangkat 2 naik ke atas menjadi 3 pangkat min 2 karena dia naik ke atas. A nya kan naik ke atas berarti menjadi kali A pangkat. Nah, jawabannya seperti ini saja. Gitu ya. Demikian tutorial kita kali ini. Silakan pelajari dalam tentang ini karena kita akan apakah ada soal berikutnya? Tidak ada soal berikutnya. Pak ingin kasih kalian quotes, yaitu aku belajar bukan karena pintar, tapi karena saya tidak tahu apa-apa makanya saya belajar. Jadi semangat untuk belajar. Kalau kamu menyadari kamu tidak tahu apa-apa, kalau kamu menyadari kamu butuh untuk belajar, maka belajarlah. Bukan untuk menjadi seorang yang pintar atau karena kamu pintar maka kamu baru dikatakan belajar. Jadi karena kamu menyadari kamu tidak tahu apa-apa, maka kamu perlu belajar. Ini coach dari Mr. Hiti. Selamat untuk mempelajari video ini. Semoga menjadi berkat bagi kamu semua. Tuhan berkati. Shalom.